Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya pada hari ini? Semoga selalu kita diberi kesehatan dan selalu diberi rezeki yang barokah. Mari kita mulai pelajaran ekonomi bisnis. Sebelum mulai pelajaran, berdoa bersama-sama menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini pada bab 2 yaitu kita mempelajari tentang kompetensi untuk pengetahuan 3.2 menganalisis kelangkaan atau hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Untuk keterampilan 4.2 memberikan solusi terhadap kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya. Ya. Pertama-tama kita membahas yaitu tentang kelangkaan. Kelangkaan merupakan kata kunci yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan masalah ekonomi. Masalah ekonomi terjadi karena keberadaan kelangkaan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia memerlukan barang dan jasa. Barang dan jasa dihasilkan manusia dengan cara mengkombinasikan berbagai sumber daya ekonomi. Contoh ya, petani jagung mengkombinasikan 3 faktor produksi, yaitu lahan berupa tanah, benih jagung, dan pupuk yang dapat menyuburkan tanaman jagung. Namun, berapa banyak jagung yang akan dihasilkan tergantung pada ketersediaan faktor produksi tersebut. Jika salah satu faktor produksi tersebut mengalami kelangkaan, hasil produksi jagung pun sulit untuk optimal. Nah, oleh sebab itu kita pelajari apa itu pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas. Terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, sumber daya ekonomi bersifat terbatas. Kedua, pemenuhan kebutuhan memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Kelangkaan semakin nyata ketika manusia memanfaatkan sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan kewirausahaan. Sumber daya alam digunakan dalam proses industri dan jasa. Sumber daya alam misalnya tanah merupakan sumber daya ekonomi yang langka karena jumlahnya tetap dan tidak bertambah. Sedangkan kebutuhan akan tanah terus bertambah. Kelangkaan tanah umumnya terjadi di daerah perkotaan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang bermukim di kota. Banyak tanah yang beralih fungsi menjadi perumahan, lokasi industri, dan tempat perbelanjaan. Akibat pembangunan tersebut, ruang terbuka untuk tempat bermain anak-anak sulit ditemukan, sehingga anak-anak terpaksa menggunakan jalan raya sebagai tempat bermain. Kelangkaan sumber daya alam juga berpengaruh terhadap rantai persediaan baik lokal maupun internasional. Contohnya pabrik kertas di Serang, Banten yang membutuhkan bahan bakar minyak untuk menjalankan proses produksi mengalami hambatan karena persediaan bahan bakar minyak di Indonesia menipis. Pabrik kertas itu terpaksa membeli bahan bakar minyak dari wilayah bahkan negara lain, misalnya Kuwait. Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya transportasi agar kebutuhan pabrik terpenuhi.
Kelangkaan juga terjadi pada lingkup tenaga kerja. Dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan industri kerap terjadi kekurangan tenaga ahli. Oleh karena itu, persediaan tenaga ahli menjadi langka dan biayanya pun menjadi terlalu mahal. Sebagai contoh, negara Jerman menghadapi kelangkaan sumber daya manusia pada bidang konstruksi dan mesin pertambangan. Hal ini disebabkan banyak pemuda Jerman yang lebih tertarik bekerja pada industri otomotif ternama yang banyak berkembang di sana. Kelangkaan juga terjadi pada persediaan modal. Contohnya, Indonesia masih mengalami berbagai kendala dalam persediaan modal. Modal yang diperlukan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga bahan baku, gedung, dan mesin-mesin untuk mendapatkan modal. Indonesia harus meminjam pada negara lain atau lembaga keuangan internasional. Pinjaman tersebut mengandung bunga pinjaman dan cicilan yang proses pelunasannya dapat mempersulit perekonomian dalam negeri. Terkait dengan kelangkaan di bidang kewirausahaan, Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga terampil, kreatif, dan inovatif untuk mengelola faktor-faktor produksi. Dengan demikian, Indonesia dapat menghasilkan produk bermutu dengan harga yang dapat bersaing dengan produk luar. Dua, yaitu penyebab terjadinya kelangkaan. Penyebab kelangkaan adalah sebagai berikut. A. Keterbatasan benda, pemenuhan kebutuhan di alam. Keterbatasan benda, pemenuhan kebutuhan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan sebagai besar sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, tidak semua sumber daya alam dapat diperbarui, sehingga jumlahnya pun terbatas. Contohnya, minyak bumi dan mineral tambang memerlukan jutaan tahun untuk terbentuk kembali. B. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Sebagai pengguna sumber daya alam, manusia harus bertanggung jawab menjadi kelestarian, harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia. Sebagai contoh, banyak hutan yang gundul atau rusak akibat pembalakan liar ataupun pembukaan lahan untuk perladangan dan perkebunan. Hal ini berdampak besar terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan, sebab akan terjadi pengurangan kualitas, bencana banjir, pemanasan global, juga menjadi suatu fenomena yang tidak dapat terelakkan. Hal yang sama juga terjadi di perairan dan laut. Cara penangkapan ikan yang tidak benar, seperti penangkapan ikan dengan pukat harimau, dapat merusak sumber daya alam. Penangkapan seperti itu dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem laut. C. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Manusia memiliki keterbatasan untuk mengolah sumber daya ekonomi. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kekurangan modal. Akibatnya terjadi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Nah, ini ada studi ekonomi. Nanti dikerjakan ya. Ini studi ini contoh ya di tempo.com Jakarta. Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan Winarno Thohir memprediksi pupuk bersubsidi bakal ludes sebelum Oktober mendatang. Musababnya volume pupuk hanya dijatah 7,78 ton dalam anggaran pendapatan dalam belanja negara atau APBN 2014. Jumlah ini menyusut ketimbang realisasi pupuk bersubsidi tahun lalu 9,2 ton.
aksi borong untuk menimbun pupuk gagal merebak, kata Winarno pada Tempo Selasa 11 Februari 2014. Menurut Winarno, dampak buruk penimbunan yaitu melangitnya harga pupuk. Dampak ini mudah diprediksi, pasalnya dalam keadaan normal petani membeli pupuk di atas harga eceran tinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Apalagi jika pupuk langka, harga bakal melangit, ujarnya. Jatah pupuk susut karena Kementerian Pertanian dan Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan harga pokok penjualan HPP, yaitu ongkos produksi dan distribusi pupuk yang lebih tinggi dari acuan yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu HPP yang digunakan mengacu pada keputusan Menteri Pertanian pada 2012. Adapun untuk tahun ini, nilai HPP yang digunakan merujuk pada audit Badan Pemeriksa Keuangan yang terbit pertengahan tahun lalu. HPP yang baru terlebih tinggi ketimbang HPP Menteri Pertanian. Ya, sumber Tempo mengatakan produsen pupuk mendesak penggunaan HPP baru karena tak sabar meraup untung berlipat-lipat. Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR Herman Kairon menilai keuntungan produsen pupuk terlalu besar. Laba 6-9% itu terlalu besar dengan kondisi petani sekarang ini, katanya Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Wis Hartono, mengatakan HPP baru digunakan agar pembayaran subsidi sesuai real, kurang bayarnya agar sedikit, katanya. Tarik ulur penambahan subsidi pupuk menjadi salah satu laporan majalah Tempo berjudul Bermain Pupuk Jelang Pemilu, terbit Senin 24 Februari 2014. Sumber tempo.com dengan pengubahan. Pertanyaan, dari artikel tersebut jelaskan mengapa terjadi penimbunan pasokan pupuk. Ya, sekali lagi, dari artikel tersebut jelaskan mengapa terjadi penimbunan pasokan pupuk. Kedua, apa saja dampak buruk dari penimbunan pupuk? Siapa yang dirugikan? Terima kasih. Hari ini tugasnya itu yaitu mempelajari tentang kelangkaan dan membahas tentang studi ekonomi dan bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.